Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ustazah Marisa. Saya yang akan mengajarkan matematika untuk semester ini ya. Nah, bab pertama yang kita pelajari adalah bab pertama, operasi hitung pecahan. Oke. Nah, yang pertama itu adalah penjumlahan pecahan. Pecahan itu seperti apa sih, Zah? Jadi, pecahan itu seperti ini loh. Nih, A per B. Oke, bentar. Kita pakai laser dulu ya. Nih, ini pecahan ya. A per B itu pecahan. Nah, yang di atas A ini itu disebut dengan pembilang, sedangkan B yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Nah, pada kali ini kita akan belajar penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Ini ada contoh lagi ya. Nih contoh. 4 per 7. Yang bagian atas itu disebut dengan pembilang. Ingat ya, atas itu pembilang dan di bagian bawah itu disebut dengan penyebut. Oke. Nah, ini adalah pecahan biasa. Jadi pecahan biasa itu seperti apa sih, Zah? Nih, ada soal nomor 1. 2 per 7. 2 per 7 ini disebut dengan pecahan biasa. 4 per 7 juga dengan pecahan biasa. Nanti ada ya, nanti kita bandingkan dengan pecahan campuran. Kalau pecahan campuran tuh biasanya di samping 2 dan 7 ini ada angka 3, 1 sampai terhingga. Pokoknya di sini ada tulisan 1, 2. Nah, kalau pecahan biasa dia cuman 2 per 7 gini doang. 4 per 7. Nah, penjumlahan pecahan biasa itu caranya seperti apa, Zah? Karena penyebutnya udah sama nih. Penyebut kan yang bagian bawah. Bagian bawah nih, 7. Di sini berapa? 7. Maka karena sudah sama di bagian bawahnya, maka cuman kita jumlahkan saja. 2 ditambah 4 berapa? 6 kan? Jadi jawabannya adalah 6 per 7. Kita tulis ya. Sebentar. Karena bagian bawahnya udah sama, maka langsung aja atas ditambah atas, bawahnya tetap 2 tambah 4, 6 per 7. Nah, ini ada soal lagi nih. Ini pecahan biasa. 4 per 3 ditambah 5 per 3. Bawahnya sama kan? Gampang mah kalau bawahnya sama, tinggal dijumlahkan aja atasnya. Bawahnya tetap. 4 tambah 5, 9. 3 bawahnya tetap, penyebutnya tetap ya. Jadi penyebutnya nggak usah dijumlahkan, cuman atasnya aja. Oke, sampai sini paham ya? Nah, 9 per 3. Nah, ini ada contoh. 1 per 3 ditambah 1 per 2. Loh, Zah, kok bawahnya beda, Zah? Ini 3 di sini 2. Nah, ini agak susah ya kalau bawahnya beda, penyebutnya beda. Langkah pertama untuk menjawabnya, kalau bawahnya itu berbeda dalam penjumlahan, adalah kita cari KPK. Oke, masih ingat kan? KPK dari 3 dan 2, jadi simpelnya itu, KPK itu adalah perkalian 3, kita tulis, perkalian 2 kita tulis, terus kita temukan angka ya, yang punya angka yang 3 dan 2 itu punya sama. Paham nggak? Jadi gini, nih, ini 3 kan? 3. Di 2 ada, di barisan 2 ada nggak angka 3? Nggak ada kan? Oke, selanjutnya 6. Barisan 2 ada nggak 6? Oh, ada Zah nih Zah. Ini 6. Ini 6. Nah, sama kan? Mereka mempunyai angka yang sama, baik itu perkalian 3 atau perkalian 2. Nah, itulah KPK simpelnya. Yang pertama kalian temukan di perkalian ini. Itu KPK ya. Kelipatan persatuan terkecil. Nah, jadi 6 kan? Jadi, nah kita tulis 6. 6-nya ditulis di mana, Zah? Di bawah sini dong. Kita tulis ini soal lagi kan. Ini soal. 1 per 3 ditambah 1 per 2 ini soal. Dari soal. Sama dengan 6. 6 ini berasal dari nih KPK.
KPK dari 3 dan 2. Setelah dapat, terus 2 dapat dari mana, Zah? Kan di sini 1. Jadi, nih, dapat 2 dari 6, si 6 KPK ini, nih, si 6 KPK ini, dibagi 3, nih. Nah, 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kan? 2 dikali 1, tetap 2 kan? Nah, ditulis di sini. Terus selanjutnya ditambah. Selanjutnya kita pakai ganti warna lain ya, supaya memudahkan. Hijau deh. Terus 6 tetap sama. 6 dibagi 2. Nih, yang angka 3 inilah. Angka 3 biru. Nah, angka biru ini, 3 ini berasal dari mana? Jadi dari 6, si KPK dibagi 2, 3 kan hasilnya, dikali 1. Tetap sama seperti ini. Cuman sebelah sini. Hasilnya 3. Karena bawahnya udah sama-sama nih 6. Tinggal jumlahkan aja, 2 ditambah 3 sama dengan 5/6. Lanjut ya. Nah, ini ada Ustazah bikin rumus supaya mempermudah kalian. Rumus penjumlahan bila penyebutnya berbeda. Penyebut tadi apa, Zah? Penyebut, ingat ya, penyebut itu yang di bawah. Ini ada rumusnya. A per B ditambah C per D. Nih, coba lihat. Penyebutnya beda kan? Bawahnya beda. Di sini B, di sini D. Cara menjawabnya, ini langkah pertama, cari KPK. Seperti contoh sebelumnya. Cari KPK dari si B dan D. Sampai ketemu. Kalau udah, nanti di sini kan, udah nih, KPK-nya nemu misalnya nih. Kalau udah nemu, misalnya E ya, KPK itu E hasilnya. Nah, si E itu dibagi B, punya si B sini. Nah, terus dikali A. Oke? KPK hasil dari KPK yang kalian temukan dibagi B dikali A. Terus, yang langkah ketiga, lagi di sebelahnya lagi. Si KPK yang ini dibagi D dikali C. Nah, kalau udah ketemu, tinggal ditambahkan aja. Berapa hasilnya? Tulis di sini. Oke? Oke, ini ada contoh. 4/15 ditambah 6/10. Nah, penyebutnya beda kan? Nih, bawahnya beda. Ada 15, ada 10. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari KPK dari 15 dan 10. Oke, seperti rumus sebelumnya yang Ustazah udah bikin ya. Nah, KPK dari 15 dan 10, gimana cara menemukannya? Tulis saja dulu. Perkalian dari 15. 15 kali 1, 15. 15 kali 2, 30. 15 kali 3, 45. Terus barisan 10. Kalian 10. 10 kali 1, 10. 10 kali 2, 20. 10 kali 3, 30. Kalau udah nulis, cari di barisan 15, di barisan 10 ada 15 nggak? Ada angka 15 nggak? Nggak ada kan? Oke, selanjutnya 30. Di barisan 10 ada nggak punya 30? Ada, Zah. Nih 30. Ini 30. Sama kan? 15 punya 30, 10 juga punya 30. Berarti yang pertama kali kalian temukan, itulah KPK. Terus kita tulis deh di bawahnya sini. Berarti nanti. Nah, seperti ini. Nah, tulis 30 kan? Terus langkah selanjutnya, 30 dibagi 15. Berapa? 2 kan? 2 dikali 4. Ini dikali, ini dibagi. 2 dikali 4, 8. Nah, makanya di sini tulis 8. Terus selanjutnya, 18 dapat dari mana, Zah? Dapat dari, ingat rumus. KPK dibagi, yang satunya kan udah satunya nih. Yang satunya lagi, 10. 30 dibagi 10. 3 dikali 6. 18. Nah, di sini 18 dapat. Oke, setelah udah kan? Kalau udah, 30 tetap tulis 30 di sini. Terus 8 ditambah 18 itu hasilnya 26. Nah, terus 13/15 gimana, Zah? Dapat dari mana, Zah? Kan hasilnya 26/30. Itu kita sederhanakan dengan cara kita bagi 2. Sederhanakan itu dimulai dari dibagi 2 ya. Kalau nggak bisa dibagi 2, dibagi 3.
Kalau nggak bisa dibagi 3, 4, dan seterusnya. Pokoknya kalau menyederhanakan pecahan, itu kalau di atas dibagi misalnya 2, di bawah juga harus dibagi 2. Oke? Kalau di atas bagi 3, bawah juga bagi 3. Nah, karena kita bagi 2, jadi 26 dibagi 2 itu 13, 30 bagi 2, 15. Hasil akhirnya 13 per 15. Terus 13 per 15 masih bisa disederhanakan nggak, Zah? Nggak bisa. Ada nggak sesuatu yang bisa dibagi 13 terus 15? Pokoknya angkanya harus sama ya. Misalnya menyederhanakan, nggak bisa. Misalnya di sini dibagi 2, di sini dibagi 3. Nggak bisa, harus sama. Kalau di atas 2, bawah 2 juga harus konsisten. Nggak bisa di atas dibagi 5, di bawah bagi 10. Nggak bisa, oke? Kita hapus dulu ininya. Udah mau, oke. Next. Nah, penjumlahan campuran. Tadi kan di awal Zah udah bilang, campuran tuh kayak gimana sih nih, campuran nih. A, B per C. Kan kalau sebelumnya kita cuman B per C aja. Misalnya 1 per 2, 3 per 4, gitu doang kan. Kalau ini ada A-nya. Dia punya kakak sendiri nih, di sini A. Nah, A itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu dari 1 sampai 2, 3, dan tak terhingga. Tak terhingga misalnya 1000, 10.000, atau 100 miliar gitu loh. Nah, kalau B per C tadi itu adalah pecahan biasa. Jadi paham ya perbedaan pecahan campuran dan pecahan biasa. Nih, udah contoh pecahan campuran. Nih, ada kakaknya nih. 3, 2 per 5. Kalau terus 10, 1 per 2. Kalau pecahan campuran dia cuma punya ini nih. Nih, nggak punya 10 atau 3 ini. Oke? Nih, sekarang kita punya rumus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kenapa harus dirubah, Zah? Untuk mempermudahkan kalian untuk menghitungnya nanti. Ini kan ada nih, A, B per C. Cara mengubahnya, A dikali C ditambah B. Nih, A dikali C, ini dikali ini, ditambah B, dibagi C. Penyebutnya tetap, contoh, 3, 2 per 5. 3 dikali 5 atau 5 kali 3 sama aja sih. 5 kali 3, 15. 15 ditambah 2, 17. 17 per 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 3, 2 per 5 adalah 17 per 5. Apakah perlu disederhanakan? Kalau kita sederhanakan, jatuhnya malah hasilnya ini, dapat pecahan campurannya ini. Oke? Contoh aja ya, supaya kalian tambah paham. Nih, ada contoh. 2, 1 per 3 ditambah 2 per 5. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah mengubah pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa. Nah, dapat 3 dikali 2 berapa? Kan rumusnya tadi A dikali C ditambah B. 3 ditambah 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 1, 7. Ini ya, asal usul 7. Terus asal usul 2 berapa? Tetap 2 per 5. Karena dia bentuk pecahan biasa, bukan campuran. Jadi tulis saja 2 per 5. Lalu langkah kedua adalah cari KPK dari 3 dan 5. Kenapa harus cari KPK lagi, Zah? Coba lihat. Penyebutnya sama apa beda? Di sini 3, di sini 5. Nggak sama kan? Jadi kita harus cari KPK-nya. Nih, KPK 3 dan 5. Kira-kira yang mana ya? Angka 3, di sini ada nggak? Di barisan 5 ada nggak 3? Nggak ada. 6, ada nggak 6? Nggak ada. 9, nggak ada, Zah. 12, nggak ada. 15, ini ada, Zah. 15, nih, 15. Oke, berarti KPK-nya adalah di 15. Jadi tahu ya, asal usul 15 ini adalah KPK dari 3 dan 5. Terus 35 dapat dari mana, Zah? 15 dibagi 3, berapa? 5. 5 dikali 7, 35. Kan tadi ada rumusnya. Ingat ke rumus lagi ya, kalau menjawab soal. Rumus yang sudah Ustazah bikin di slide sebelumnya. Sama juga nih dengan ini 6. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 2, 6. Karena penyebutnya udah sama, tinggal tulis saja, nggak usah ditambah.
tetap 15. Terus 35 ditambah 6, 41. Ini dalam bentuk pecahan biasa. Kalau ubah pecahan campuran, itu hasilnya adalah 2, 11 per 15. Gimana caranya aja? 41 dibagi 15, itu kan hasil dapatnya ganjil kan? Seharusnya misalnya dapat supaya hasilnya 3 itu 45. Nah, jadi dibagi 2, itu kan 30. 41, nih, 41 dikurang 30. 30 datang dari mana, Zah? Itulah, 15 kali 2. Nih, dapat dari 2 ini. 11 kan? Nah, 11-nya ini ditulis di sini, sisa. 15 itu memang dari sini. Tinggal tulis aja. Jadi seperti itu ya membaginya ya. Dapat 2 dari 41 dibagi 15, itu 2. Terus kan ada sisa tuh, 11. Nah, 11 itu tulis aja di sini. Per 15, nggak usah dipaksain. Oke. Ini contoh lagi. Ini kalau keduanya adalah pecahan campuran. Kita harus ubah ke pecahan biasa. 7 dikali 2 ditambah 5. 3 dikali 1 ditambah 1. Nih. Hasilnya 7 kali 2, 14. 14 ditambah 5, 19. Penyebutnya 7 tetap dari soal. Jadi tulis saja 7. Terus 4 per 3 dapat dari mana? Nih, 3 dikali 1, 3. Ditambah 1, 4. Penyebutnya tetap 3. Jangan ditulis 7 ya. Ingat loh. Nih. Terus kalau udah, nih, KPK. Ingat KPK. KPK dari 7 dan 3 adalah 2, 1. Nih, tadi udah bikin nih, 2, 1. Tulis aja di sini. Setelah itu, 57 datang dari mana? 21 dibagi 7, nih punya yang ini. Udah, dikali 19. Hasilnya 57. Terus, yang satunya lagi, 21. Nih, 21 dibagi 3, si biru ini. Setelah itu dikali 4, hasilnya 28. Penyebutnya harus sama, tinggal tulis aja lagi sampai akhir nih penyebutnya tetap nih 21. 57 ditambah 28 sama dengan 85. Terus kita ubah ke pecahan campuran. 85 dibagi 21, hasilnya dapat 4, 1 per 21. Caranya seperti Ustazah jelaskan sebelumnya. 85 dibagi 21, itu dapatnya 4. Terus kan ada sisa 1. Tulis aja di sini 1 per 21. 21 dapat dari mana? Dari sini. Nih, tetap